Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Eka Prastian, nomor induk mahasiswa 24723331 dari Program Pendidikan Teknik Dirgantara, akan menyampaikan penjelasan ujian akhir semester getaran mekanik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi performa dua material aluminium dan tembaga pada desain bracket 1 dan 2. Analisis ini dilakukan menggunakan metode simulasi statis dan frekuensi natural untuk memberikan rekomendasi desain optimal yang dapat diterapkan di lingkungan kerja nyata. Untuk metode pemodelan komponen bracket, desain bracket 1 dan 2 dibuat menggunakan perangkat lunak SolidWorks dengan mempertimbangkan spesifikasi dimensi dan konfigurasi untuk memenuhi kebutuhan analisis beban. Model ini kemudian diekspor ke modul analisis SolidWorks Simulation untuk tahap evaluasi. Pemilihan material, kebetulan untuk ujian akhir semester ini saya mendapatkan material PLA dan Cooper. Untuk PLA sendiri bersifat ringan, tahan korosi, dan memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang baik. Kemudian untuk Cooper unggul dalam konduktivitas termal dan listrik, serta memiliki kekuatan tarik yang cukup baik meskipun lebih berat dibandingkan aluminium. Berikut hasil dan pembahasan studi simulasi statis yang saya dapatkan. Untuk analisis material Cooper dan PLA, untuk bracket 1, material Cooper menunjukkan tegangan maksimum sebesar 17,04 MPa dengan displacement maksimum hanya 0,150 mm. Ini mengindikasikan kekuatan material yang baik dan deformasi kecil. Sebaliknya, material PLA menghasilkan tegangan maksimum 15,7 MPa dengan displacement jauh lebih besar, yakni 10,657 mm. Ini menunjukkan kelemahan material dalam menahan beban. Kemudian untuk bracket 2, material PLA menunjukkan tegangan maksimum sebesar 1,704 dengan displacement maksimum 1,56 mm. Ini mengindikasikan kekuatan material yang baik dan deformasi kecil. Sebaliknya, material Cooper menghasilkan tegangan maksimum 151,5 MPa dengan displacement lebih besar, yakni 2,815 mm, menunjukkan kelemahan material dalam menahan beban. Implikasi perancangan material Cooper ini lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan tinggi dan deformasi minimum, sementara PLA dapat digunakan untuk beban ringan atau prototipe dengan keterbatasan biaya. Kemudian simulasi frekuensi natural. Untuk pembahasannya, frekuensi natural material Cooper pada bracket 1 memiliki frekuensi natural mulai dari 66,391 Hz hingga 674,14 Hz, yang lebih tinggi dibandingkan dengan material PLA, yaitu 19,59 Hz hingga 196,29 Hz. Hal ini mengindikasikan bahwa Cooper lebih tahan terhadap getaran. Kemudian untuk bracket 2 menunjukkan hasil serupa dengan Cooper memiliki rentang frekuensi 77,28 Hz hingga 431,68 Hz, lebih tinggi dibandingkan PLA yang memiliki nilai 23,135 Hz hingga 125,87 Hz. Displacement maksimum pada mode getaran ini, Cooper menunjukkan displacement yang lebih kecil pada setiap mode dibandingkan PLA, mengindikasikan ketahanan yang lebih baik terhadap deformasi akibat getaran. Implikasi material Cooper lebih cocok untuk aplikasi di mana ketahanan terhadap getaran tinggi sangat penting, seperti dalam lingkungan industri atau aerospace, sedangkan PLA lebih cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan getaran yang lebih rendah. Untuk
rekomendasi menggunakan material campuran komposit untuk mendapatkan kekuatan material koper dengan bobot yang lebih ringan, menambahkan struktur penguat pada bagian kritis untuk mengurangi deformasi terutama saat menggunakan PLA. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil simulasi statis dan analisis frekuensi natural menggunakan SolidWorks simulation yang sudah dilakukan, material koper menunjukkan performa yang lebih baik dibanding PLA untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan terhadap beban tinggi dan getaran. Pada bracket 1 tadi, koper menghasilkan tegangan maksimum 17,04 MPa dengan displacement 0,150 mm. Ini jauh lebih kecil dibandingkan PLA yang memiliki tegangan maksimum 15,7 MPa namun displacement 10,657 mm. Kemudian tadi pada bracket 2, material PLA menunjukkan tegangan maksimum sebesar 154 MPa dengan displacement maksimum hanya 1,5 mm, mengindikasikan kekuatan material yang lebih baik deformasi kecil. Sebaliknya, material koper menghasilkan tegangan maksimum 151,5 MPa dengan displacement lebih besar, yakni 2,815 mm. Ini menunjukkan kelemahan material dalam menahan beban. Dalam analisis frekuensi natural, material koper memiliki rentang frekuensi yang lebih tinggi sehingga lebih tahan terhadap resonansi dan getaran dinamis. Bracket 1, koper memiliki frekuensi natural pertama 66,391 Hz, sedangkan PLA hanya 19,59 Hz. Bracket 2, koper memiliki frekuensi natural pertama 77,28 Hz, lebih tinggi dibandingkan PLA yang hanya memiliki 23,135 Hz. Penggunaan material PLA dapat dipertimbangkan untuk aplikasi ringan atau prototipe, tetapi dengan desain yang dioptimalkan untuk meminimalkan displacement. Saran untuk material pilihan, gunakan koper untuk aplikasi kritis yang memerlukan ketahanan tinggi terhadap beban dan getaran. Gunakan PLA untuk aplikasi dengan beban ringan atau pembuatan prototipe dengan desain yang dioptimalkan. Optimasi desain bisa menerapkan penggunaan struktural seperti rib atau gasket untuk meningkatkan distribusi beban. Gunakan juga teknik topologi optimization untuk mengurangi berat tanpa mengorbankan kekuatan. Kemudian untuk pengujian prototipe bisa dilakukan dengan uji fisik pada prototipe dengan kondisi operasional nyata untuk memvalidasi hasil simulasi dan memastikan desain memenuhi kriteria keamanan dan keandalan. Pertimbangan frekuensi natural, hindari penggunaan desain dengan frekuensi natural yang berada dalam rentang operasional sistem untuk mencegah resonansi. Tambahkan lapisan damping atau material hibrida pada PLA untuk meningkatkan stabilitas getaran. Kemudian untuk penggunaan teknologi produksi, untuk koper bisa menggunakan metode manufaktur seperti pengecoran atau pemesinan CNC. Untuk PLA, gunakan teknologi pencetakan 3D untuk memanfaatkan fleksibilitas desain. Itu tadi penjelasan untuk tugas ujian akhir semester getaran mekanik dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.